5326. Keberadaan seperti itu dengan garis keturunan murni dan masa depan yang cerah, yang akan menguntungkan seluruh ras, tiga tetua naga kuno secara alami menerimanya segera. Sambil bersorak, lelaki tua di tengah berbicara lagi, hari ini, seorang anggota klan, Yang Kai, telah kembali, namanya akan dicatat dalam catatan naga. Diizinkan. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar entah dari mana. Suara ini keras dan jelas, dan ketika memasuki telinga Yang Kai, itu seperti bel yang besar. Pada saat yang sama, Yang Kai merasakan Divine Sense menyapu dirinya. Luasnya Divine Sense ini sebanding dengan Smile Old Ancestor. Hati Yang Kai bergetar ketika dia menyadari bahwa pemilik Divine Sense ini mungkin adalah Patriark Klan Naga, satu-satunya Divine Dragon di Klan Naga. Dalam urutan Klan Naga, panjang tubuh naga di bawah 1000 zang adalah naga muda. Perbedaan kekuatan antara Klan Naga ini sangat besar, dan naga yang baru lahir sangat lemah. Mungkin mereka bahkan lebih lemah dari kultivator manusia biasa, tetapi jika tubuh naga mereka tumbuh menjadi 8 atau 900 zang, mereka hampir setara dengan kultivator Open Heaven Orde ke-7. 1000 zang adalah naga besar. Pada level ini, itu setara dengan Open Heaven Orde ke-7. 5000 zang setara dengan naga kuno, setara dengan manusia Orde ke-8. 10.000 zang setara dengan naga ilahi dan sebanding dengan Mahaguru ras manusia Orde ke-9. Tentu saja, ini adalah bagaimana kekuatan dan peringkat dibagi, tetapi dalam pertarungan nyata, roh ilahi pasti akan lebih kuat di alam yang sama. Roh ilahi memiliki banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh ras manusia. Misalnya, tubuh naga 7000 zang Yang Kai saat ini tidak dianggap lemah di antara peringkat naga kuno, jadi bahkan jika dia berubah menjadi tubuh naganya, dia masih bisa bertarung dengan puncak Orde ke-8. Klan Naga saat ini hanya memiliki satu naga ilahi, bukan Kaisar Naga, karena ada perbedaan kekuatan antara naga ilahi. Patriark Klan Naga generasi ini merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mewarisi gelar Kaisar Naga. Situasi seperti itu tidak unik dalam sejarah panjang Klan Naga. Jika bukan karena ini, Klan Naga tidak hanya akan memiliki 5 generasi Kaisar Naga, yang semuanya adalah naga ilahi terkuat dari setiap generasi. Yang Kai tahu bahwa Klan Naga memiliki Patriark Naga Ilahi, tetapi dia belum melihat wajahnya. Kali ini, Patriark Naga Ilahi juga tidak muncul, hanya menanggapi permintaan Penatua Naga Kuno. Yang Kai benar-benar tidak tahu apa itu catatan naga. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huang Xinjiang telah memberitahunya beberapa hal tentang Klan Naga, tetapi dia tidak menyebutkan tentang catatan naga. Tidak diketahui apakah dia tidak memikirkannya atau mengkhawatirkannya. Tepat ketika Yang Kai bingung, lelaki tua itu memanggil, "Ikuti aku." Mengatakan demikian, dia memimpin jalan sementara dua sesepuh lainnya mengikuti di belakang. Yang Kai mengikuti. Para kultivator Klan Naga lainnya juga berhenti bersorak dan mengikuti di belakang Yang Kai dengan ekspresi serius. Merasakan suasana ini, Yang Kai samar-samar merasa bahwa memasuki catatan naga adalah hal yang sangat penting bagi Klan Naga. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah aula kuno. 3 sesepuh masuk satu demi satu, Yang Kai mengikuti di belakang, sementara para kultivator Klan Naga yang mengikuti mereka semua berhenti di luar. Aula itu sangat luas, tetapi perabotan di dalamnya sangat sederhana, memberikan perasaan kosong. Di atas aula utama, ada sebuah altar yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan kekuatan naga. Yang Kai menyipitkan matanya dan melihat ada lempeng batu yang tidak beraturan mengambang di atas altar. Pelat batu hanya seukuran wastafel dan ditutupi oleh batasan, jadi Yang Kai tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia menebak bahwa ini adalah catatan naga yang disebutkan oleh Penatua. Apa ini? Sementara dia bingung, 3 tetua Klan Naga berdiri dalam formasi segitiga di altar, masing-masing mengaktifkan teknik rahasia Klan Naga mereka dan melepaskan raungan naga yang dalam saat batasan dibuka lapis demi lapis. Sesaat kemudian, lelaki tua itu berteriak, "Dragon Record, keluar!" Begitu dia selesai berbicara, ketiga naga kuno membuka mulut mereka dan meludahkan esensi darah mereka ke dalam catatan naga. Catatan naga yang tampaknya biasa-biasa saja dengan cepat menelan esensi darah naga dari 3 naga kuno, dan pada saat berikutnya, cahaya redup muncul darinya. Catatan naga terbang keluar dan lelaki tua itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, "Catatan naga adalah artefak yang lahir ketika Klan Naga pertama kali lahir. Itu telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan sejak zaman kuno, Klan Naga memiliki total 14.362 nama. Kamu adalah yang ke-14.363. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit.
Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak klan naga lahir, dan catatan naga ini sebenarnya adalah artefak yang lahir bersama klan naga. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Jika setiap anggota klan naga telah meninggalkan nama mereka di catatan naga, itu berarti bahwa sampai sekarang, klan naga hanya menghasilkan kurang dari 15.000 anggota. Jumlah ini cukup kecil, tapi memikirkannya, itu tidak aneh. Klan naga memiliki umur yang panjang dan sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Fakta bahwa Yang Kai dapat bertemu dengan 3 naga muda dalam perjalanan ini adalah peristiwa langka dalam sejarah klan naga baru-baru ini. Di masa lalu, mungkin ribuan atau puluhan ribu tahun, tidak ada satupun anggota klan baru. Wanita tua itu tersenyum pada Yang Kai dan berkata, mungkin Anda tidak tahu tentang keberadaan catatan naga sebelumnya, tetapi meninggalkan nama Anda di catatan naga bukan hanya bentuk pengakuan dari klan, itu juga sangat bermanfaat kepadamu. Yang Kai berkata dengan rendah hati, tolong beritahu saya, Penatua. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, pertama, klan naga yang meninggalkan nama mereka di catatan naga memungkinkan keluarga untuk mengetahui apakah mereka hidup atau mati. Jika mereka menghadapi bahaya di luar, mereka dapat menggunakan teknik rahasia mereka untuk mencari bantuan dari klan naga. Kedua, catatan naga terhubung ke kolam naga. Jika Anda benar-benar mengalami kemalangan di luar dan mati, masih akan ada jejak sumber Anda di catatan naga. Dengan meminjam catatan naga dan kekuatan kolam naga, Anda mungkin dapat memutar kembali waktu dan bangkit kembali di kolam naga. Petik 2. Yang Kai terkejut, bangkit kembali. Bangkit dari kematian. Wanita tua itu mengangguk, ya. Yang Kai terkejut. Jika penggunaan pertama dari nama catatan naga tidak terlalu berguna, maka yang kedua akan cukup berguna. Yang Kai telah mengalami kebangkitan dari kematian sebelumnya. Ketika dia bertarung melawan Dewa Iblis Besar Mo Seng di Star Boundary, dia telah dipukuli hingga tubuhnya hancur. Alasan dia bisa bangkit dari kematian adalah karena dia telah meminjam kekuatan pohon abadi. Itu bisa dianggap sebagai keberuntungan dan juga keberuntungan. Yang Kai tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Lagi pula, dipukuli sampai mati bukanlah pengalaman yang baik. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan hidup selamanya? Terutama di lingkungan seperti medan perang tinta. Bahkan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 akan mati, apalagi Orde ke-7 belaka. Nama-nama di catatan naga dapat ditelusuri kembali ke masa lalu, memungkinkan klan naga yang meninggalkan nama mereka untuk hidup kembali di kolam naga. Ini adalah daya tarik besar bagi siapapun. Namun, Yang Kai dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Jika Anda ingin menghidupkan kembali, Anda harus membayar harga yang mahal, bukan? Kebangkitan dari kematian terlalu menantang surga. Saat itu, dia telah menyempurnakan seluruh pohon abadi sebelum dapat merekonstruksi tubuhnya. Orang harus tahu bahwa pohon abadi adalah satu-satunya harta karun yang unik di dunia. Bahkan jika klan naga memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, mustahil bagi mereka untuk melakukannya dengan santai. Jika itu benar-benar terjadi, bukankah klan naga akan memiliki tubuh yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan? Bagaimana ras mereka bisa layu? Mengesampingkan yang lainnya, jika Kaisar Naga generasi ketiga hidup kembali, dia tidak akan menjadi orang seperti sekarang ini. Orang tua itu mengangguk dan berkata, itu benar, jika kamu ingin hidup kembali, kamu secara alami harus membayar harga yang mahal. Apalagi tidak ada yang bisa menjamin bahwa hal semacam ini akan berhasil. Sebenarnya, peluang keberhasilannya sangat kecil. Dalam sejarah klan naga, tidak lebih dari 10 orang telah menggunakan kolam naga dan catatan naga untuk mengaktifkan teknik kebangkitan, tetapi kurang dari 2 atau 3 dari mereka yang berhasil. Petik 2. Yang Kai mengerti. Tidak mungkin teknik menantang surga semacam ini tidak memiliki batasan. Dalam seluruh sejarah klan naga, hal semacam ini telah terjadi kurang dari 10 kali, jadi orang bisa membayangkan bahwa setiap kali itu terjadi, itu pasti terkait dengan sosok terpenting klan naga. Ketika Kaisar Naga generasi ketiga jatuh, klan naga pasti melakukannya, tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil. Jika tidak, Kaisar Naga generasi ketiga pasti akan dibangkitkan. Lagi pula, kemungkinan keberhasilannya kurang dari 20 hingga 30%, yang cukup rendah. Meskipun sangat rendah, itu masih secercah harapan, cukup untuk menggerakkan hati orang. Naga dan Phoenix layak menjadi pemimpin ras roh ilahi, menerima berkah dari surga. Klan naga memiliki kemampuan catatan naga untuk bangkit kembali, belum lagi klan Phoenix. Api Nirvana juga bisa menghidupkannya kembali, tetapi harus ada beberapa batasan. Untuk ras seperti itu, tidak ada keadilan jika mereka bukan pemimpin roh ilahi. Apa yang harus dilakukan Junior? Yang Kai bertanya. Orang tua itu berkata, aktifkan sumbermu dan tinggalkan tanda di catatan naga.
Yang Kai sedikit mengangguk tetapi tidak segera bertindak. Untuk amannya, dia bertanya, setelah meninggalkan namaku, batasan apa yang dimiliki Dragon Record pada junior ini? Orang tua itu menjawab, jika kita berbicara tentang pembatasan, ada satu hal. Petik 2. Tolong jelaskan, Penatua. Apakah kamu tahu mengapa tidak ada naga dan phoenix di medan perang tinta? Orang tua itu bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia sudah cukup bingung tentang ini sebelumnya. No Return Pass terletak di belakang garis pertahanan ras manusia dan merupakan penghalang terakhir. Meskipun lokasinya penting, setelah bertahun-tahun, selain klan tinta hitam dari Great Evolution Pass yang datang untuk mengganggu mereka, tidak ada pertempuran lain. Apakah itu klan naga atau Phoenix? Mereka berdua adalah eksistensi yang kuat, dan kekuatan roh ilahi memiliki efek penahanan tertentu pada kekuatan tinta. Karena tidak ada pertempuran di sini, klan naga dan Phoenix dapat dengan mudah mengirim beberapa orang untuk membantu medan perang tinta. Namun, di seluruh medan pertempuran tinta, selain ras manusia, tidak ada naga atau Phoenix. Penatua berkata, meskipun kekuatan roh ilahi tidak dapat dibandingkan dengan cahaya pemurnianmu, itu masih cukup efektif melawan kekuatan tinta. Tidak aneh bagi klan naga untuk mengetahui tentang cahaya pemurnian. Bagaimanapun, itu adalah senjata yang digunakan ras manusia untuk menghadapi klan tinta hitam. Meskipun mereka berada di belakang, masih ada beberapa berita tentang itu. Di sisi lain, kekuatan roh ilahi juga memiliki tingkat penekanan tertentu terhadap kekuatan tinta. Di tanah leluhur roh ilahi, di tanah tinta tertutup, dewa spiritual raksasa tinta telah disegel oleh Kaisar Naga generasi ketiga dan Permaisuri Phoenix. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Ki leluhur terus-menerus melemahkan kekuatan tinta di dalam tubuh dewa spiritual raksasa tinta, sampai akhirnya raksasa tinta itu mati. Jika tidak, ketika Yang Kai membuka Sealet England tahun itu, orang-orang di tanah leluhur akan menderita kerugian besar. Penatua melanjutkan, alasan mengapa klan naga dan Phoenix tidak muncul di medan perang tinta terkait dengan kesepakatan antara dua leluhur kuno dan pakar agung ras manusia. Lelaki tua itu menjelaskan, dalam perjanjian itu, klan naga dan Phoenix bertanggung jawab untuk menjaga No Return Pass dan tidak akan meninggalkan No Return Pass tanpa izin sampai ada krisis pemusnahan ras mereka. Petik 2. Itu tidak sesederhana kesepakatan, itu lebih mirip dengan sumpah darah. Itulah sebabnya tidak ada tanda naga atau Phoenix di tanah leluhur roh ilahi dan tidak ada naga atau Phoenix di medan perang tinta. Yang Kai bingung, kenapa? Mengapa ada kesepakatan seperti itu, dan mengapa naga dan Phoenix yang sombong benar-benar mematuhinya? Ini setara dengan dibatasi oleh pakar hebat ras manusia, jadi bagaimana mungkin klan naga dan Phoenix bersedia? 5327. Orang tua itu menjawab, kami tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur kuno, tetapi berdasarkan situasi saat ini, tanpa kesepakatan ini, klan naga dan Phoenix hanya akan memiliki lebih sedikit orang. Tanpa kesepakatan ini, klan naga dan Phoenix bisa dengan bebas masuk dan keluar dari medan perang. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan? Di bawah serangan kuat dari klan tinta hitam, bahkan naga dan Phoenix akan jatuh. Beberapa anggota klan mereka tewas dalam pertempuran, tetapi berapa banyak yang bisa mereka tanggung? Jika beberapa tokoh penting telah meninggal, klan mereka akan marah dan bergegas ke medan perang. Jika itu terjadi, klan mereka mungkin benar-benar musnah. Karena perjanjian inilah klan naga dan Phoenix hanya mampu mempertahankan No Return Pass. Meskipun hari-hari mereka sangat membosankan, setidaknya mereka tidak harus menanggung banyak risiko di medan perang. Dari sudut pandang ini, mungkin bukan ahli agung ras manusia kuno yang membatasi kebebasan klan naga dan Phoenix, melainkan pilihan mereka sendiri. Apa yang terjadi jika junior ini meninggalkan namanya di catatan naga? Yang Kai bertanya dengan cemberut. Orang tua itu berkata, jika Anda meninggalkan nama Anda di catatan naga, Anda harus mematuhi perjanjian ini. Dengan kata lain, jika saya meninggalkan nama saya di catatan naga, saya harus tetap berada di No Return Pass dan tidak dapat kembali ke Ing Battlefield. Petik 2. Ya, pria tua itu mengangguk. Bagaimanapun, perjanjian ini mirip dengan sumpah garis darah. Jika Yang Kai bukan klan naga berdarah murni, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi sekarang setelah garis keturunannya telah dimurnikan, begitu dia meninggalkan namanya di catatan naga, dia juga akan dibatasi. Begitu dia melanggarnya, dia akan mendapat serangan balasan. Yang Kai melirik tiga tetua klan naga di depannya, mereka bertiga tetap tenang. Jika bukan karena Yang Kai mengambil inisiatif untuk bertanya, mereka tidak akan membicarakan ini. Mereka tidak bermaksud menyembunyikan apapun, jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menjelaskan banyak hal.
Namun, pesan Fu Guang menunjukkan bahwa segel matahari dan bulan Yang Kai terlalu berguna bagi klan naga. Jika memungkinkan, mereka secara alami ingin Yang Kai tetap berada di Northern Pass. Belum lagi mereka bertiga, masih ada naga kuno lain di klan yang perlu menerobos di masa depan. Dengan bantuan Yang Kai, peluang keberhasilan mereka akan meningkat setidaknya 20 hingga 30%. Jangan meremehkan 20 hingga 30% ini bisa berarti bahwa klan naga akan memiliki beberapa naga ilahi lagi. Namun, karena Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk menanyakannya, mereka secara alami harus menjelaskan bahwa merekalah yang menipu klan mereka. Meninggalkan nama mereka di catatan naga memang memiliki manfaat besar. Hanya dengan mengandalkan kekuatan catatan naga dan kolam naga, adalah mungkin untuk bangkit kembali dari kematian, sebuah godaan yang tak seorang pun bisa menolaknya. Tetapi jika dia tidak bisa meninggalkan Northern Pass, apa gunanya melakukannya? Tujuan utama Yang Kai datang ke sini untuk meningkatkan garis keturunannya adalah untuk melakukan ekspedisi di masa depan. Jika dia tinggal di Northern Pass, ekspedisi macam apa yang akan terjadi? Itu akan menyia-nyiakan upaya dan harapan leluhur tua Smile. Setelah hening sejenak, wanita tua itu berkata, Yang Kai, sumber yang kamu peroleh adalah sumber Kaisar Naga generasi ketiga. Sumber ini bukanlah masalah kecil, dan Anda adalah klan naga yang telah berubah dari ras manusia. Jika Anda meninggalkan nama Anda di catatan naga, Anda dapat menyimpan nama keluarga Anda. Jika Anda dapat melahirkan cabang baru di masa depan, klan naga saya akan dapat memperoleh keluarga lain, kontribusi besar untuk klan naga saya. Arti wanita tua itu jelas. Jika Yang Kai bisa tetap berada di Northern Pass dan melahirkan beberapa naga muda lagi, di masa depan, klan naga akan memiliki nama keluarga lain selain Fu, Su, dan Ji. Kehormatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Klan naga telah lahir bertahun-tahun yang lalu, dan sampai sekarang, hanya ada 3 cabang di klan. Selama Yang Kai meninggalkan namanya di catatan naga, akan ada satu lagi, dan Yang Kai akan menjadi patriark klan naga ini. Penatua lain yang telah diam selama ini juga angkat bicara, kami tidak bermaksud untuk menahan Anda di Northern Pass, tetapi kultivasi Anda hanya di Open Heaven Orde ke-7. Bahkan dengan tubuh naga kuno 7.000 zang Anda, di seluruh medan perang tinta, kegunaan Anda terbatas, tetapi jika Anda tetap berada di Northern Pass, itu akan berbeda. Keberadaanmu akan sangat bermanfaat bagi masa depan klan naga. Jika Anda bersedia, Anda dapat membawa orang yang Anda cintai ke Northern Pass. Meskipun tempat ini juga terletak di medan perang tinta, tempat ini telah damai selama bertahun-tahun. Sekarang setelah Great Evolution Pass telah direklamasi, tidak ada lagi klan tinta hitam di sini yang mengganggu kita. Itu benar, kamu memiliki keluarga di 3000 dunia, kan? Berkeliaran di Battlefield, Anda tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Mereka yang dekat denganmu juga pasti gelisah, bagaimana mereka bisa menanggungnya. Petik 2. 3 tetua klan naga berbicara satu demi satu, mereka semua mencoba membujuk Yang Kai untuk meninggalkan namanya di catatan naga dan tetap di Northern Pass. Namun, melihat ekspresi acuh tak acuh Yang Kai, ketiga tetua klan naga tahu bahwa bujukan mereka tidak akan banyak berpengaruh. Bagaimanapun, Yang Kai adalah kultivator Open Heaven Orde ke-7 dengan hati yang teguh. Jika mereka dapat mengubah pikirannya hanya dengan beberapa kata, tidak mungkin baginya untuk mencapai kultivasinya saat ini. Orang tua itu berkata, tidak perlu terburu-buru meninggalkan namamu di catatan naga. Mengapa Anda tidak tinggal di sini selama beberapa hari dan memikirkannya dengan cermat? Jika Anda tidak mau, tidak ada yang akan memaksa Anda. Petik 2. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, junior ini menghargai niat baik dari 3 sesepuh. Meninggalkan namaku di catatan naga, tinggal di Northern Pass, hidup damai, junior bersedia menerimanya. Namun, di medan pertempuran tinta, ada banyak rekan junior, dan ras manusia juga akan memulai ekspedisi. Kultivasi junior rendah, jadi mungkin seperti yang dikatakan sesepuh, tanpa adanya saya, satu orang, tidak masalah, tapi, jika saya tidak mengumpulkan pasir, bagaimana saya bisa membangun menara? Ada ribuan leluhur yang telah gugur, semuanya untuk melawan klan tinta hitam. Junior tidak berbakat dan bersedia meniru warisan leluhur saya. Jika junior benar-benar jatuh di suatu tempat di medan perang, itu hanya karena kekuatan junior kurang dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sudah memikirkannya. Yang Kai mundur selangkah, membungkuk, dan menangkupkan tinjunya. Untuk ras manusia, untuk 3000 dunia, aku akan mati 10.000 kali. Wanita tua itu menghela nafas ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang tua itu berkata,
karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksamu. Soal meninggalkan nama Anda di catatan naga, ketika klan tinta hitam benar-benar dimusnahkan, jika Anda datang ke No Return Pass, kami akan membantu Anda mengelolanya. Petik 2. Terima kasih banyak kepada tiga sesepuh. Yang Kai membungkuk lagi, maaf sudah mengganggumu begitu lama, Junior akan pergi sekarang. Medan perang itu berbahaya, hati-hati. Yang Kai sedikit mengangguk, berbalik, dan bergegas keluar dari aula. Di bawah tatapan rumit klan naga, dia bergegas keluar dari No Return Pass. Meskipun banyak anggota klan naga berjaga di luar aula utama dan tidak masuk, mereka telah menyaksikan apa yang terjadi di dalam dan secara alami mengerti bahwa Yang Kai tidak meninggalkan namanya di catatan naga. Su Wuyu mencondongkan tubuh ke Fuqian dan berbisik, apakah orang ini bodoh? Meninggalkan namanya di catatan naga adalah hal yang baik, namun dia menolak untuk melakukannya dan malah ingin mati di luar. Petik 2. Fuqian menatap sosok Yang Kai yang pergi dan menghela nafas ringan, terjebak di sudut dunia, bagaimana naga bisa memasuki 9 surga. Su Wuyu mengedipkan matanya sejenak sebelum mengerucutkan bibirnya, kamu juga bodoh. Fuqian memelototinya, apa yang kamu tahu? Tepat ketika dia akan meninggalkan No Return Pass, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat sosok di pohon parasol, yang masih duduk di cabang pohon, tersenyum padanya sementara Feng Liulang berdiri di sampingnya. Apakah kamu akan pergi? Huang Xiniang bertanya sambil tersenyum. Aku pergi. Yang Kai mengangguk dan berpikir sejenak sebelum berbalik dan membungkuk padanya, aku harus merepotkan Xiniang dengan masalah istriku. Huang Xiniang melambaikan tangannya, ini hanya masalah kecil, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan padanya? Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikatakan. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, klan naga memiliki kesepakatan dengan ahli agung ras manusia kuno bahwa mereka yang meninggalkan nama mereka di catatan naga harus tetap berada di No Return Pass. Bagaimana dengan klan Phoenix? Huang Xiniang menyunggingkan bibirnya tersenyum dan menepuk batang pohon di bawahnya. Karena kita memiliki sarang Phoenix di pohon parasol ini, kita harus tetap berada di dalam No Return Pass. Yang Kai mengangguk mengerti. Tampaknya klan naga dan klan Phoenix memiliki batasan yang sama. Sebagai perbandingan, batasan klan Phoenix lebih kuat. Jika klan naga tidak meninggalkan nama mereka di catatan naga, itu tidak masalah, tetapi klan Phoenix tidak bisa. Jika mereka ingin berkultivasi, mereka harus memiliki sarang Phoenix sendiri. Pada saat ini, Yang Kai merasa lega. Jika Su Yan benar-benar datang ke sini, dia pasti akan dibatasi dan tetap di No Return Pass. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, bocah kecil ini akan pergi. Jika dia kembali, dia pasti akan menjadi pemenangnya. Huang Xiniang mencibir, kata-kata besar seperti itu, aku akan menunggu kabar baikmu. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Dragon Roar yang keras terdengar dari kejauhan. Di bidang penglihatannya, cahaya keemasan menyala dan prestise naga secara bertahap menyebar. Dalam kehampaan, Yang Kai berubah menjadi naga kuno sepanjang 7.000 zang dan terbang ke depan. Bukannya dia ingin pamer, dalam kehampaan yang sunyi ini, tidak ada yang akan memandangnya. Alasan utamanya adalah karena dia mendapatkan terlalu banyak dari perjalanan ke kolam naga ini. Ketika dia memasuki kolam naga, tubuh naganya hanya mencapai 3.500 zang, tetapi ketika dia meninggalkan kolam naga, dia telah memperoleh tubuh naga sebesar 7.000 zang. Setelah fisiknya berlipat ganda, vena naganya juga menjadi benar-benar murni, berubah menjadi klan naga sejati. Peningkatan ukuran yang tiba-tiba berarti peningkatan kekuatan yang besar, tetapi alam semesta kecilnya masih hanya milik seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini membutuhkan waktu untuk membiasakan diri, jika tidak, jika dia benar-benar melawan musuh, dia tidak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Butuh setengah tahun bagi Yang Kai untuk bergegas ke No Return Pass dari Great Evolution Pass, dan sekarang setelah Space Principle-nya telah meningkat, perjalanan pulangnya akan memakan waktu kurang dari setengah tahun. Periode waktu ini sempurna baginya untuk membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Saat dia bepergian, Yang Kai sesekali mengayunkan cakar dan ekor naganya, terkadang mengaktifkan beberapa teknik rahasia klan naga, dan terkadang bahkan memanggil Azure Dragon Spear-nya untuk menyapu seluruh alam semesta, seolah-olah dia dikelilingi oleh musuh yang tak terlihat. Jika ada orang lain yang mengamati, mereka akan berpikir bahwa naga emas ini adalah orang gila. Yang Kai tidak punya pilihan. Ekspedisi ras manusia sudah dekat, dia tidak ingin membiasakan kekuatan barunya di medan perang. Dalam perjalanan kembali ke celah ini, keuntungannya terlalu besar. Belum lagi perubahan pada Dragon Vein-nya, hanya tanda dao yang telah dia sempurnakan dari sarang Phoenix Su Yan yang sangat menguntungkannya.
Tanda ruang Dao di sarang Phoenix lahir dari pohon parasol dan berisi misteri Dao besar surga dan bumi. Bagi Yang Kai, itu adalah suplemen yang bagus. Meskipun itu tidak memungkinkannya untuk meningkatkan prinsip luar angkasa lebih jauh, itu masih merupakan peningkatan besar. Alasan utamanya adalah pencapaian Yang Kai dalam prinsip luar angkasa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, jadi akan sangat sulit baginya untuk mengambil langkah maju lagi. Di dalam kolam naga, sambil membantu Fu Guang menyalurkan kekuatan kolam naga, Fu Guang juga menggunakan manik naga miliknya untuk menunjukkan misteri prinsip waktu kepada Yang Kai. Ini memungkinkan dia untuk menembus belenggu prinsip waktu. Dengan pertumbuhan daging dan darahnya, dua Tao besar yang dia kembangkan juga sangat meningkat. Pada saat ini, Yang Kai merasa kenyang. Apakah itu kekuatannya sendiri atau pemahamannya tentang Tao besar, mereka tidak ada bandingannya ketika dia meninggalkan Great Evolution Pass. 5328. Jika dia bisa mencerna semua keuntungan yang dia peroleh dari perjalanan ini, Yang Kai percaya bahwa kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Tidak perlu banyak usaha untuk membiasakan diri dengan kekuatan tubuh naga, yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkannya. Yang Kai lebih fokus untuk memahami prinsip ruang dan waktu. Kemajuan pesat dari dua Tao besarnya memberinya rasa pencerahan yang samar. Space Dao adalah Dao utamanya, dan Time Dao mungkin karena garis keturunannya. Di masa lalu, Space Dao adalah prinsip ruang, sedangkan Time Dao adalah prinsip waktu. Keduanya tidak terkait erat. Meskipun dia pernah menciptakan teknik rahasia yang kuat ini, roda ilahi matahari dan bulan, itu masih merupakan keberuntungan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, sepertinya ruang dan waktu selalu terkait erat. Ruang tidak dapat eksis dengan sendirinya, begitu pula waktu. Dari zaman kuno sampai sekarang, empat arah adalah alam semesta, dan jalinan waktu dan ruang menciptakan alam semesta yang luas dan mempesona ini. Roda ilahi matahari dan bulan menggabungkan prinsip ruang dan waktu bersama-sama, tetapi itu adalah hasil dari alam bawah sadar Yang Kai. Sekarang dia melihatnya lagi, roda ilahi matahari dan bulannya memiliki banyak kekurangan dan memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Samar-samar, Yang Kai sepertinya menangkap kilasan inspirasi. Jika suatu hari dia mampu memadukan prinsip ruang dan waktu dengan sempurna, teknik rahasia roda ilahi matahari dan bulan pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan kultivasinya saat ini di tahap Open Heaven Orde ke-7, adalah mungkin baginya untuk menggunakan teknik rahasia ini untuk membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam. Namun, sangat sulit untuk menggabungkan kedua Tao besar bersama-sama. Saat Yang Kai bergegas maju, Divine Sense-nya berfluktuasi dengan liar, tetapi dia tidak dapat mencapai apapun. Dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Perasaan memiliki arah yang jelas dan memiliki tujuan tepat di depannya, namun tidak mampu menembus lapisan tipis penghalang itu, sangat buruk dan dapat dengan mudah menyebabkan seseorang menjadi gelisah. Oleh karena itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, ada banyak kultivator yang menderita penyimpangan ki saat berkultivasi di pengasingan. Jika mereka terlalu memikirkannya, mereka akan memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu dan gagal mencapai tujuan mereka. Akibatnya, mudah bagi mereka untuk menyangkal diri mereka sendiri dan menyebabkan Great Dao mereka runtuh. Yang Kai tidak ingin menderita penyimpangan ki karena ini, jadi setiap kali suasana hatinya menjadi gelisah, dia akan rileks dan fokus pada perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan tubuh naganya. Dengan penyesuaian semacam ini, tidak ada masalah. Beberapa bulan kemudian, Great Evolution Pass memasuki bidang penglihatannya. Yang Kai menarik pikirannya dan menyingkirkan tubuh naganya, mengangkat matanya untuk melihat sekeliling. Ketika dia melihat sosok-sosok sibuk di dinding Great Evolution Pass, dia mau tidak mau menghela nafas lega. Dia benar-benar takut jika dia kembali terlambat, dia akan ketinggalan ekspedisi ras manusia. Dari kelihatannya, ekspedisi belum dimulai. Masuk akal, butuh hampir 1 tahun baginya untuk bolak-balik dari Great Evolution Pass ke No Return Pass. Setelah menghabiskan beberapa bulan di No Return Pass, sekarang kurang dari 1,5 tahun sejak dia pergi. Pasukan ras manusia seharusnya belum siap. Di bawah turbulensi prinsip luar angkasa, dia tiba di depan Great Evolution Pass dalam beberapa lompatan. Para prajurit yang bertugas telah lama memperhatikan anomali ini, tetapi setelah melihat wajah Yang Kai, mereka dengan cepat membiarkannya lewat. Kembali ke Great Evolution Pass dan melihat sekeliling, para prajurit di dalam pas sedang terburu-buru, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk perang. Jika mereka memulai ekspedisi saat ini, Yang Kai tidak tahu seperti apa situasi di zona perang lainnya, tetapi pasukan Great Evolution pasti tidak akan terhentikan. Ditambah dengan kemenangan mereka sebelumnya atas Black Ink Clan dan Evil Breaking Divine Lands, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menaklukkan kota raja.
Adapun apakah mereka bisa membunuh Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, itu akan tergantung pada metode leluhur tua Smile dan Master Orde ke-8 lainnya. Aliran Divine Sense tiba-tiba melonjak keluar dari suatu tempat, itu adalah Divine Sense leluhur tua. Begitu menyentuhnya, itu menarik diri. Yang Kei tidak ragu untuk mengikuti sumber Divine Sense dan terbang menjauh. Beberapa saat kemudian, dia tiba di istana leluhur tua. Di dalam taman, leluhur tua Smile sedang berbaring malas di kursi, meliriknya dari atas ke bawah sebelum bertanya, "Bagaimana perjalananmu?" Yang Kei menjawab dengan hormat, "Panennya tidak sedikit." Senyum leluhur tua mengangguk sedikit dan menggoda, "Kamu tidak meninggalkan namamu di catatan naga." Yang Kei tercengang, "Kamu tahu tentang catatan naga?" Smile Old Ancestor melengkungkan bibirnya, "Ini bukan semacam rahasia, apa yang aneh mengetahuinya?" Satu-satunya alasan dia tahu adalah karena dia adalah Maha Guru tingkat ke-9. Orang biasa belum pernah mendengar yang namanya catatan naga. Bahkan Yang Kei baru mengetahui bahwa klan naga memiliki catatan naga setelah pergi ke Northern Pass dan memiliki garis keturunan murni. Klan naga ingin aku meninggalkan namaku di catatan naga, tetapi murid ini menolak. Jawab leluhur tua Smile dengan santai. Jika dia benar-benar meninggalkan namanya di catatan naga, Yang Kei tidak mungkin kembali ke Great Evolution Pass. Yang Kei tiba-tiba mengerutkan kening, "Apakah kamu terluka lagi?" Baru saja, dia memperhatikan bahwa kulit Smile Old Ancestor agak pucat. Dia pikir itu karena lukanya belum sembuh, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Aura leluhur tua Smile jelas tidak stabil. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh cedera lama. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa leluhur tua Smile terluka lagi. "Aku sudah pergi ke kota raja lebih sering baru-baru ini," jawab leluhur tua Smile dengan santai. Yang Kei terdiam, hanya melecehkan dia, "Mengapa bertarung dengan tuan kerajaan itu?" Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan cedera Raja Klan Tinta Hitam menumpuk, membuatnya tidak mungkin untuk sembuh dengan tenang, jadi leluhur tua Smile tidak perlu bertarung dengannya sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengganggunya dari waktu ke waktu, membuatnya sangat kesakitan. Dia tidak tahu mengapa leluhur tua Smile tiba-tiba menjadi begitu agresif. Mengatakan demikian, dia menyebarkan alam semesta kecilnya. Senyum leluhur tua mengerutkan kening, "Ini hanya cedera ringan, saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari." Yang Kei berkata, "Kamu adalah leluhur tua, jadi masalah ini menyangkut seluruh jalur evolusi hebat. Lebih penting bagimu untuk cepat pulih." Petik 2. Leluhur tua berkata, "Saya tahu Anda melakukan ini karena niat baik, tetapi saya telah menghabiskan banyak waktu untuk menyembuhkan di alam semesta kecil Anda dan mengkonsumsi esensi dunia yang ramai, yang sebenarnya berdampak pada Anda." Yang Kei tersenyum ringan, "Murid tahu, tapi itu tidak akan terlalu mempengaruhiku. Anda hanya bisa fokus pada penyembuhan." Petik 2. Senyum leluhur tua meliriknya dan menghela nafas, tidak lagi bersikeras. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, "Alam semesta kecilmu." Yang Kei tersenyum dan berkata, "Garis keturunan saya murni dan prinsip waktu saya telah meningkat. Sekarang, aliran waktu di alam semesta kecil saya lebih cepat dari sebelumnya." Petik 2. Waktu mengalir lebih cepat, membuatnya lebih mudah bagi leluhur tua untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lagi pula, leluhur tua telah tinggal di sana selama ratusan tahun, jadi dia secara alami bisa merasakan perubahan di sini. Cedera leluhur tua kali ini tidak terlalu serius. Dia hanya perlu beberapa bulan untuk pulih di alam semesta kecilnya, sementara hanya sebulan telah berlalu di dunia luar. Setelah pulih dari luka-lukanya, leluhur tua tiba-tiba berdiri, "Jangan terburu-buru, tunggu aku di sini." Mengatakan demikian, dia melayang ke langit. Yang Kei dengan cepat menyingkirkan alam semesta kecilnya, menatap ke arah yang ditinggalkan leluhur tua, matanya berkedut. Apakah leluhur tua mencoba mencari masalah dengan tuan kerajaan klan Tinta Hitam setelah pulih dari luka-lukanya? Tidak heran dia menyuruhnya untuk tidak pergi begitu cepat, sepertinya dia harus membantunya menyembuhkan lukanya nanti. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah hari, leluhur tua telah kembali ke Great Evolution Pass, tetapi kondisi leluhur tua sangat mengejutkan Yang Kei. Meskipun dia tidak dapat melihat ada yang salah dengan penampilannya, Yang Kei dapat dengan jelas merasakan bahwa luka leluhur tua tidak ringan. Kali ini, lukanya jelas jauh lebih serius daripada terakhir kali. Tak perlu dikatakan, dia dengan cepat menyebarkan alam semesta kecilnya dan membiarkan leluhur tua masuk untuk menyembuhkan. Setelah beberapa bulan lagi, luka leluhur tua telah sembuh total dan dia sekali lagi pergi. Kembali setengah hari kemudian, wajah leluhur tua pucat dan ada bekas darah kering di pakaiannya. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, setiap kali leluhur tua terluka,
Itu lebih parah daripada yang terakhir kali, ketika leluhur tua kembali. Yang Kai akhirnya tidak tahan lagi dan membujuk, leluhur tua, tidak perlu menjadi begitu cemas. Ekspedisi sudah dekat. Ketika saatnya tiba, pertama-tama kita akan melepaskan sayapnya dan dengan kerja sama dari banyak kepala garnisun Orde ke-8, kita perlahan-lahan dapat menangani Raja Kerajaan. Petik 2. Yang Kai benar-benar tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh leluhur tua. Meskipun dia telah membantunya menyembuhkan luka-lukanya dan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam terluka parah, pihak lain dapat mengandalkan kekuatan sarang tinta untuk bertarung sendirian di kota raja, jadi itu tidak bermanfaat bagi leluhur tua. Perasaan yang diberikan oleh leluhur tua Smile padanya sekarang adalah seolah-olah dia ingin dengan cepat menghabisi tuan kerajaan Klan Tinta Hitam. Mendengar ini, leluhur tua Smile tersenyum pahit, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, aku punya alasan. Yang Kai bingung. Tampaknya merasa agak menyesal, leluhur tua Smile tersenyum dan menjelaskan, saya tidak ingin membunuh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam itu. Meskipun lukanya cukup serius, tanpa kerja sama orang lain, akan sulit bagiku untuk membunuhnya sendirian. Saya telah mencari masalah dengannya beberapa kali hanya karena saya ingin mendapatkan sesuatu darinya. Petik 2. Apa itu? Yang Kai terkejut. Apakah ada sesuatu milik leluhur tua di pihak tuan kerajaan Klan Tinta Hitam? Mungkinkah dia kehilangannya saat bertarung dengan Raja Kerajaan? Namun, ini tidak mungkin. Dengan kultivasi leluhur tua, apa yang mungkin hilang? Senyum leluhur tua terdiam sesaat, tampaknya ragu-ragu apakah akan memberitahu Yang Kai tentang ini atau tidak, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata, setiap celah gunung manusia sebenarnya adalah artefak istana raksasa, Anda harus tahu ini. Yang Kai mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari ketika dia pertama kali melihat Blue Sky Pass, tetapi artefak istana semacam ini terlalu besar dan sulit dikendalikan. Bahkan dengan kekuatan leluhur tua, dia tidak dapat mengendalikannya sendirian. Setiap celah gunung memiliki intinya sendiri, dan dengan bantuan inti itu, Orde ke-9 yang menjaga celah gunung dapat mengendalikan seluruh celah gunung. Dengan bantuan orang lain, artefak istana seperti celah gunung juga dapat digunakan untuk menyerang musuh. Kamu bisa menggunakan inti itu sebagai mata dari arai besar. Tanpa inti itu, celah gunung adalah benda mati. Itu tidak memiliki kegunaan lain selain kekuatan pertahanan yang dapat diberikannya, tetapi jika Anda memiliki inti itu, celah gunung benar-benar dapat digunakan sebagai artefak istana. Petik 2. Inti dari Great Evolution Pass telah hilang, sangat mungkin bahwa itu jatuh ke tangan tuan kerajaan Klan Tinta Hitam, jadi saya harus mengambilnya kembali. Yang Kai tercengang. Mendengarkan kata-kata leluhur tua, jika ada inti seperti itu, seluruh jalur evolusi hebat tidak perlu tetap di tempatnya dan dapat dengan mudah mencapai kota raja dengan biaya berapapun. Pada saat itu, dengan kekuatan Great Evolution Pass, bagaimana mungkin kota raja bisa melawan? Bahkan jika itu menyerang ke depan, itu akan mampu menghancurkan kota raja. Namun, inti dari Great Evolution telah hilang, dan tampaknya, Great Evolution Pass tidak dapat bergerak. Memikirkannya, itu tidak aneh. Evolusi hebat telah ditangkap oleh Klan Tinta Hitam selama 30.000 tahun. Meskipun mereka telah memulihkannya sekarang, bagaimana mungkin Klan Tinta Hitam meninggalkan hal yang begitu penting? Sangat mungkin bahwa itu telah diambil sejak lama. Inilah alasan mengapa leluhur tua Smile sering mencari masalah dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Dengan ekspedisi yang semakin dekat, jika sisi Great Evolution Pass tidak memiliki inti, mereka tidak akan dapat memobilisasi lintasan gunung, sehingga mustahil bagi mereka untuk berkoordinasi dengan lintasan gunung lainnya. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mengambil inti dari Great Evolution Pass. 5329. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening, jika intinya sangat penting, Klan Tinta Hitam pasti sudah mengetahuinya sejak lama, jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah mengembalikannya? Betul sekali, leluhur tua Smile menghela nafas panjang. Untuk sesuatu yang sangat penting bagi ras manusia, Klan Tinta Hitam pasti tidak akan mengembalikannya. Jika dia adalah Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, dia akan menghancurkan intinya, jadi itu tidak akan menguntungkan ras manusia. Ini juga alasan mengapa dia pergi mencari masalah dengan Raja Kerajaan berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Tidak bisakah kamu memperbaiki yang lain? Yang Kai bertanya. Pada akhirnya, tidak ada harapan untuk mendapatkannya. Leluhur tua juga harus mengetahui hal ini, tetapi dia hanya melakukan yang terbaik untuk mematuhi kehendak surga. Smile Old Ancestor menggelengkan kepalanya, inti dari artefak ini adalah artefak kuno, dan metode untuk memperbaikinya telah lama hilang. Meskipun beberapa Grandmaster Agung pemurnian artefak di celah telah mempelajari masalah ini,
mereka belum dapat menemukan petunjuk apapun. Petik 2. Hilangnya inti Great Evolution hanya ditemukan selama pemulihan Great Evolution Pass. Sekarang hanya dalam waktu singkat, bahkan dengan Grandmaster yang merepotkan dan Master pemurnian artefak, mereka masih belum dapat menemukan petunjuk apapun. Jika mereka ingin memperbaiki inti baru, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. 1000 tahun, ada terlalu banyak variabel. Ras manusia saat ini memiliki keunggulan di berbagai medan perang, jadi sudah waktunya untuk mengalahkan kota Raja Klan Tinta Hitam dalam satu gerakan. Jika mereka menunda terlalu lama, pasukan Klan Tinta Hitam mungkin bisa bangkit kembali. Jika mereka tidak dapat menemukan inti dari jalur evolusi hebat, satu-satunya hasil adalah ketika ekspedisi dimulai, jalur evolusi hebat tidak akan lagi dapat meminjam kekuatan celah gunung dan hanya dapat mengarungi kapal perang satu demi satu untuk melawan musuh. Jika itu masalahnya, korban pasukan evolusi besar pasti akan lebih tinggi daripada pasukan ras manusia lainnya. Yang Kai tidak bisa membantu dalam masalah ini, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu leluhur tua Smile menyembuhkan luka-lukanya, berharap bahwa Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak akan mampu menanggungnya dan mengembalikan intinya. Meski peluangnya tipis, namun, setelah mendengarkan kata-kata leluhur tua Smile, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa para petinggi menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk mengatur Great Evolution Pass setelah menaklukkan Great Evolution. Awalnya, dia mengira pengaturan ini tidak berguna, karena klan tinta hitam di zona perang evolusi besar telah dihancurkan. Tanpa invasi klan tinta hitam, pengaturan ini tidak berguna. Jika klan tinta hitam tidak datang untuk menyerang, bukankah semua pengaturan ini hanya akan terlihat bagus? Tapi sekarang, sepertinya dia menerima begitu saja. Berbagai pengaturan Great Evolution Pass bukannya tidak berguna, mereka dipersiapkan untuk ekspedisi. Selama mereka bisa menemukan intinya, seluruh jalur gunung akan menjadi kepercayaan terbesar mereka. Leluhur tua Smile hampir selalu keluar setiap 2 atau 3 bulan sekali, setiap dia kembali, dia terluka. Jika dia seperti ini, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam pasti tidak akan bersenang-senang. Lagi pula, luka orang itu belum sepenuhnya sembuh. Jika bukan karena kekuatan sarang tinta di kota raja, leluhur tua Smile pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam saat ini hanya berjuang di ambang kematian. Terlepas dari apakah Great Evolution Pass dapat menemukan intinya kembali atau tidak, ketika saatnya tiba untuk ekspedisi, Great Evolution Army pasti akan mengirim pasukan besar ke perbatasan, dan pada saat itu, dialah yang berada di bawah tekanan. Namun, seiring berjalannya waktu, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa emosi leluhur tua Smile menjadi lebih buruk. Seringkali, ketika dia kembali dari kota Raja Klan Tinta Hitam, dia akan memarahi Raja Kerajaan karena tidak tahu apa yang baik untuknya dan menyebutnya keras kepala. Setiap kali ini terjadi, Yang Kai akan tetap diam. Leluhur Smile berlari ke arahnya untuk meminta inti evolusi hebat, dan jika Raja Kerajaan benar-benar memberikannya padanya, itu akan aneh. Hal semacam ini hanya pemikiran, jadi dia tidak berani mengatakannya dengan keras, takut dia akan dimarahi. Pada hari ini, leluhur tua Smile sekali lagi kembali, wajahnya sangat muram sehingga sepertinya akan meneteskan air. Dia mendarat di alam semesta kecil Yang Kai, menyembuhkan luka-lukanya sambil menegur Raja Kerajaan. Itu masuk ke telinga kiri Yang Kai dan keluar dari telinga kanannya, dan dia terus mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Adegan seperti itu telah terjadi berkali-kali sebelumnya, dan Yang Kai sudah lama terbiasa dengannya. Dia dengan santai mengeluarkan sebatang manisan buah dan menyerahkannya. Leluhur tua meliriknya dan menerimanya, terus mengutuk saat dia makan. Yang Kai tetap tenang, diam-diam memahami prinsip ruang dan waktunya. Tiba-tiba, Yang Kai menatap leluhur tua Smile. Leluhur tua baru saja akan mengutuk ketika dia melihat ini dan mengerutkan kening. Apa? Yang Kai bertanya. Leluhur tua, Anda mengatakan bahwa Raja Klan Tinta Hitam selalu menyangkal bahwa dia mengambil inti dari Great Evolution Pass. Ini bukan pertama kalinya leluhur tua menyebutkan ini kepadanya, tetapi Yang Kai tidak pernah memikirkannya secara mendalam sebelumnya. Lagi pula, dia tidak bisa membantu dalam masalah ini, membantu leluhur tua menyembuhkan adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Sementara leluhur tua memulihkan diri, sebagian besar perhatiannya terfokus pada prinsip ruang dan waktu untuk meningkatkan pemahamannya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperoleh banyak hal. Peningkatan Vena Naga telah memungkinkannya untuk meningkatkan prinsip waktunya, dan tanda Dao yang dia serap dan sempurnakan di sarang Phoenix juga memungkinkan prinsip luar angkasanya meningkat. Ketika leluhur tua menyebutkan masalah ini lagi, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu yang penting.
Leluhur tua mendengus, bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu. Yang Kai merenung sejenak sebelum bertanya, jika inti evolusi hebat masih ada di sana ketika klan tinta hitam mengalahkan pas evolusi hebat, apakah kekuatan klan tinta hitam dapat mengendalikannya? Leluhur tua berkata, meskipun Great Evolution Pass adalah ciptaan ras manusia, itu hanya membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mengendalikannya. Tuan kerajaan klan tinta hitam sebanding dengan master ras manusia Orde ke-9, tetapi dia tidak akan bisa mengendalikan Great Evolution Pass sendirian. Namun, jika penguasa wilayah di bawahnya bekerja sama, mengendalikan Great Evolution Pass tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, klan tinta hitam memiliki banyak penguasa wilayah. Petik 2. Aneh. Yang Kai memandang leluhur tua smile, karena mengendalikan Great Evolution Pass bukanlah masalah, mengapa klan tinta hitam meninggalkan Great Evolution Pass? Jika saya adalah raja kerajaan dari klan tinta hitam, saya akan membawa jalan evolusi besar ke sekitar kota raja sebagai penghalang, atau saya akan langsung memperlakukan jalan evolusi besar sebagai milik saya sendiri. Petik 2. Di dunia ini, kota raja klan tinta hitam mana yang bisa memiliki markas kokoh seperti ras manusia Pass? Dengan izin seperti kota rajanya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang invasi ras manusia sama sekali, yang merupakan suatu kehormatan besar. Dia percaya bahwa tidak ada master klan tinta hitam yang bisa menahan godaan ini. Leluhur tua sedikit mengernyit, sebenarnya, ini juga yang membuatku bingung. Titik. Mata yang Kai sedikit berbinar, jadi inti evolusi hebat mungkin tidak ada di tangan klan tinta hitam. Leluhur tua menggelengkan kepalanya, tetapi jika intinya tidak ada di tangan klan tinta hitam, di mana itu? Mungkinkah itu dihancurkan? Yang Kai bertanya, pada hari itu, leluhur tua dari jalan evolusi hebat mati dalam pertempuran. Mungkin beberapa manusia melihat situasinya buruk sehingga mereka mengambil intinya, menghancurkannya. Petik 2. Inti adalah hal yang sangat penting, jika itu benar-benar sampai pada saat yang kritis, itu pasti akan dihancurkan daripada diberikan kepada klan tinta hitam. Ada kemungkinan seperti itu, tapi kemungkinannya kecil. Inti dari setiap jalur gunung sangat padat, jadi kecuali seorang kultivator Open Heaven Orde ke-9 mengambil tindakan, akan sangat sulit untuk menghancurkan intinya. Ketika Great Evolution Pass jatuh, satu-satunya Orde ke-9 di sisi ini adalah leluhur tua Great Evolution Pass. Pada saat itu, dia seharusnya bertarung dengan dua raja kerajaan klan tinta hitam, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghancurkan intinya? Petik 2. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan, kata Yang Kai sambil menyingkirkan alam semesta kecilnya dan berseru, leluhur tua, tolong ikuti aku. Wajah leluhur tua smile dipenuhi dengan kebingungan, tetapi dia dengan cepat mengikutinya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi kita akan tahu begitu kita mencobanya. Leluhur tua, tolong tenang. Petik 2. Leluhur tua smile tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Segera, mereka berdua tiba di Space Array Great Evolution. Ketika para prajurit yang bertugas melihat leluhur tua tiba, mereka dengan cepat melangkah maju dan membungkuk. Salah satu dari mereka bertanya, apakah leluhur tua ingin pergi ke celah gunung lain? Leluhur tua smile menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Yang Kai, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu harus mendengarkannya. Pria itu mengangguk dan menoleh ke Yang Kai, kemana perginya saudara muda Yang? Yang Kai berpikir sejenak sebelum berkata, saya harus menyusahkan kakak-kakak senior untuk membuka Space Array. Mendengar ini, para penjaga dengan cepat bersiap-siap. Smile Old Ancestor mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda curiga bahwa ketika Great Evolution Pass rusak, seseorang mengirim Core of the Great Array ke celah gunung lain? Yang Kai mengangguk, jika inti tidak ada di tangan klan tinta hitam dan tidak dihancurkan, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi 30.000 tahun yang lalu. Lagi pula, pada hari itu, seluruh jalur evolusi hebat, dari leluhur tua hingga prajurit biasa, kecuali mereka yang ditangkap, hampir semuanya telah musnah, jadi tidak ada yang bertanya. Namun, seperti yang dikatakan Yang Kai, jika intinya tidak ada di tangan klan tinta hitam dan tidak dihancurkan, satu-satunya cara untuk mengirimnya adalah melalui Space Array. Mungkin pada hari itu, seseorang telah melangkah ke Space Array ini dan memikul tanggung jawab berat untuk melestarikan inti evolusi hebat. Jika itu benar-benar dikirim ke celah gunung lain, bagaimana itu bisa disembunyikan? Senyum leluhur tua menggelengkan kepalanya. Yang Kai tersenyum, jika mereka tidak tahu apa-apa, bagaimana mereka bisa melaporkannya? Senyum leluhur tua bingung. Pada saat ini, penjaga yang bertugas berkata, saudara muda Yang, semuanya sudah siap di sini. Di mana kita harus mencari?
Yang Kai tidak ragu-ragu, Wind and Cloud Pass. Mengatakan demikian, dia melangkah ke arai roh. Arai roh berdengung dan energi melonjak saat garis-garis arai roh berkedip dan melilit sosok Yang Kai. Ketika cahaya menghilang, Yang Kai juga menghilang. Pada saat yang sama, di dalam aula transmisi Wind and Cloud Pass, pintu menyala dan penjaga yang bertugas segera menyadari keributan itu. Mereka melaporkan situasi saat mereka mencari sumber gangguan. Segera, mereka mengetahui bahwa itu adalah seseorang dari Great Evolution Pass. Pada saat ini, sosok Yang Kai muncul di Space Array. Saudara muda Yang, Ordo ketujuh menangkupkan tinjunya dan menyapa. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, dia juga sedang bertugas, jadi dia mengenalinya. Yang Kai membalas salam, salam, kakak senior. Ordo ketujuh bertanya, bisnis apa yang dimiliki saudara muda yang di sini? Dalam keadaan normal, akan ada sangat sedikit orang yang datang dan pergi di antara celah gunung, karena setiap kali mereka berteleportasi, mereka akan menghabiskan banyak sumber daya. Jika ada berbagi informasi, mereka hanya membutuhkan slip batu giok, tombak ilahi penghancur kejahatan, pil pengusir tinta hitam, dan metode pemurnian cermin Void Yin yang semuanya dikirim melalui slip batu giok untuk dibagikan ke berbagai jalur gunung. Agar Yang Kai langsung berteleportasi ke sini, pasti ada sesuatu yang penting. Yang Kai menjawab dengan belak-belakan, memang ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan, bolehkah saya bertanya kepada komandan resimen mana yang bebas? Yang ini memiliki beberapa hal yang ingin dia tanyakan. Penjaga Orde Ketujuh mengangguk, saudara muda, tolong tunggu sebentar, izinkan saya. Sebelum orang ini selesai, sebuah suara datang dari luar, ada apa? Begitu suara itu jatuh, seseorang melangkah masuk. Semua orang dengan cepat membungkuk. Yang Kai menoleh dan melihat seorang kenalan lama, Komandan Resimen Tentara Timur Wind and Cloud Pass, Yuan Xingge. 5330. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, lelaki tua inilah yang membawanya untuk melihat leluhur tua Wind and Cloud Pass. Salam, Senior Yuan. Yang Kai membungkuk. Yuan Xingge sedikit mengangguk dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bisnis apa yang kamu miliki di sini? Kedatangan seseorang antara jalur gunung itu pasti akan disertai dengan peristiwa besar, jadi setelah menerima berita ini, dia langsung bergegas. Yang Kai berkata, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Berbicara, 30.000 tahun yang lalu, ketika Great Evolution Pass rusak, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang Space Array Wind and Cloud Pass? 30.000 tahun yang lalu. Yuan Xingge terdiam, raja ini hanya datang ke Wind and Cloud Pass 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa tahu sesuatu tentang apa yang telah terjadi 30.000 tahun yang lalu? Sudah terlalu lama. 30.000 tahun yang lalu, dia bahkan belum lahir. Apakah ada orang tua dari 30.000 tahun yang lalu di Pass? Ada, tapi mereka belum tentu tahu tentang ini. Petik 2. Setiap orang memiliki urusan mereka sendiri untuk diperhatikan, jadi siapa yang akan memperhatikan situasi Space Array kecuali mereka terus-menerus menjaganya? Setelah hening sejenak, Yuan Xingge bertanya, apakah masalah ini sangat penting? Yang Kai mengangguk dengan serius, sangat penting. Yuan Xingge berbalik dan berkata, ikuti aku akan membawamu menemui leluhur tua. Tidak ada gunanya bertanya kepada orang lain tentang ini, yang terbaik adalah bertanya pada leluhur tua. Leluhur tua yang menjaga Wind and Cloud Pass jelas berusia lebih dari 30.000 tahun. Dalam sekejap, di daerah terpencil Wind and Cloud Pass, di mana alam semesta kecil di mana leluhur tua berada, Yang Kai sekali lagi melihat leluhur tua dari Wind dan Cloud Pass yang saat ini sedang menggembalakan ternaknya. Menerima pengingat leluhur tua Smile, Yang Kai dengan hati-hati mengamati kali ini dan menemukan bahwa memang ada seekor lembu tua dengan tanduk patah, diam-diam menebak bahwa itu adalah monster beast yang sangat kuat. Lagi pula, apapun yang bisa membuat leluhur tua Smile memikirkannya adalah luar biasa. Mungkin merasakan tatapan Yang Kai pada tulang rusuknya, sapi tua itu, yang sedang makan rumput dengan kepala menunduk, mengangkat kepalanya dan melenguh. Yuan Xingge melangkah maju dan membisikkan beberapa patah kata kepada leluhur tua, yang mengangguk dan menatap Yang Kai, bertanya, mengapa kamu tiba-tiba ingin bertanya tentang apa yang terjadi 30.000 tahun yang lalu? Yang Kai menangkupkan tinjunya, melapor ke leluhur tua, inti evolusi hebat hilang. Mendengar ini, ekspresi Yuan Xingge sedikit berubah, tapi ini juga sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, klan tinta hitam telah menduduki Great Evolution Pass selama lebih dari 30.000 tahun, jadi mereka pasti tidak akan meninggalkan intinya. Namun, apa hubungan hilangnya inti dengan Space Array Wind and Cloud Pass 30.000 tahun yang lalu? Tanpa menunggu mereka bertanya, Yang Kai menjelaskan,
murid curiga bahwa ketika Great Evolution Pass rusak, prajurit Great Evolution mengambil intinya dan bersiap untuk mengirimkannya ke Wind and Cloud Pass. Leluhur tua menatapnya dengan penuh minat, "Mengapa kamu memiliki keraguan seperti itu?" Yang Kai berkata dengan serius, "Jika saya adalah seorang prajurit evolusi hebat dari 30.000 tahun yang lalu." Melihat leluhur tua bertempur dalam pertempuran berdarah dan tidak dapat bertahan, jika leluhur tua mati dalam pertempuran dan celah gunung dalam bahaya besar, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memikirkan cara untuk melindungi inti evolusi hebat, dan jika saya ingin melindunginya, saya hanya dapat menggunakan arai luar angkasa untuk mengirimkannya ke celah gunung terdekat. Petik 2. Leluhur tua mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal, lanjutkan. Yang bersebelahan dengan Great Evolution Pass adalah Wind and Cloud Pass, sedangkan yang lainnya adalah Azure Void Pass. Pada saat itu, situasinya mendesak, jadi mereka pasti akan memilih dua lintasan terdekat. Lalu mengapa Wind and Cloud Pass dan bukan Azure Void Pass? Yang Kai berkata, setelah memulihkan Great Evolution Pass, murid ini berhasil mengatur Great Evolution Space Array dan menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya, tetapi pada akhir proses, masalah terjadi di Wind and Cloud Pass. Tampaknya ada semacam kekuatan yang mengganggu Space Array, menyebabkan kedua tempat tersebut tidak dapat terhubung dengan lancar. Murid ini tidak punya pilihan selain masuk dan menerobos penghalang, memungkinkan Space Array untuk beroperasi dengan lancar. Senior Yuan harus tahu tentang ini. Yuan Xingge mengangguk sedikit. Pada hari itu, ketika Great Evolution Pass Space Array telah menemukan tempat ini, pintu telah terbuka, tetapi tidak ada gerakan dari sisi lain. Setelah menunggu lama, Yang Kai akhirnya tiba. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi para prajurit yang bertugas pada hari itu segera melaporkannya kepada Yuan Xingge dan Komandan Resimen Tentara Utara Jalur Angin dan Awan, Tian Lu. Akhirnya, Yang Kai tiba. Pada saat itu, Yang Kai tidak tahu mengapa teleportasinya salah. Meskipun dia telah masuk jauh ke dalam saluran teleportasi untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan alasannya. Terlepas dari pertama kali, tidak ada yang aneh dengan teleportasi berikutnya. Jadi Yang Kai tidak memperhatikan masalah ini, hanya berpikir bahwa itu karena dua terowongan teleportasi sudah lama tidak digunakan. Tapi sekarang, sepertinya tidak demikian. Ada kemungkinan besar bahwa sesuatu di saluran transmisi mengganggu stabilitas saluran, jadi bahkan jika mereka dapat menentukan arah dan membuka portal, mereka tidak dapat menembusnya. Jika leluhur tua Smile tidak menyebutkan inti evolusi hebat, Yang Kai bahkan tidak akan memikirkannya. Kedua hal yang tampaknya tidak terkait ini sebenarnya terkait erat. Leluhur tua jelas memahami hal ini dan bertanya, jadi Anda curiga bahwa inti evolusi besar hilang di Void Crack dan kekuatan yang mengganggu perjalanan antara dua lokasi adalah kekuatan yang dipancarkan oleh inti itu. Yang Kai mengangguk, sangat mungkin. Adapun apa yang terjadi hari itu, tidak ada yang tahu. Mustahil untuk menyelidiki apa yang telah terjadi 30.000 tahun yang lalu, dan mereka yang tahu kemungkinan besar telah meninggal. Namun, jika spekulasi Yang Kai benar, maka 30.000 tahun yang lalu, prajurit Great Evolution Pass pasti membawa inti mereka dan bersiap untuk mengirim mereka ke Wind and Cloud Pass melalui Space Array. Namun, saat Spirit Array dibuka, Master Black Ink Clan menyerang Great Evolution Pass. Saat inti diteleportasi, mereka juga menghancurkan Space Array, menyebabkan kekosongan menjadi kacau dan inti hilang dalam kekosongan. Namun, ini semua spekulasi saya, jadi saya perlu beberapa bukti. Inilah alasan mengapa dia datang ke Wind and Cloud Pass untuk menanyakan situasinya. Jika ada kelainan dengan Space Array di Wind and Cloud Pass, itu berarti dia benar. Leluhur tua sedikit mengangguk, tunggu sebentar, 30.000 tahun. Agak terlalu lama. Bahkan seorang ahli seperti leluhur tua mungkin tidak dapat mengingat apa yang terjadi hari itu, belum lagi bahwa leluhur tua mungkin tidak memperhatikan arai luar angkasa. Karena itu, dia perlu menenangkan pikirannya dan kembali ke tempat kejadian 30.000 tahun yang lalu untuk menemukan beberapa petunjuk. Di tengah pegunungan yang menghijau dan air yang jernih, ada saat hening. Mata leluhur tua terkulai seolah-olah dia tertidur. Yang Kai dan Yuan Xingge diam-diam berdiri di tempat dan menunggu. Hanya beberapa ekor sapi tua yang santai memakan rumput. Pada awalnya, semuanya tampak normal, tetapi seiring berjalannya waktu, pegunungan hijau dan air jernih mulai bergetar. Jelas bahwa leluhur tua menggunakan kekuatannya sendiri. Di masa lalu yang jauh, tidak pernah ada titik waktu tertentu, jadi tidak mudah untuk menemukan informasi sekecil itu. Setelah setengah hari, leluhur tua angin dan awan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Alam semesta kecil yang bergetar langsung menjadi tenang. Yang Kai dengan cepat melihat ke atas. Leluhur tua mengangguk sedikit ke arahnya, sepertinya idemu benar.
Pada hari runtuhnya Great Evolution Pass, ada portal teleportasi di Space Array Wind and Cloud Pass. Namun, portal itu muncul dan menghilang terlalu cepat, dan bahkan para prajurit yang bertugas tidak dapat menemukan sumbernya, jadi masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Petik 2. Yang Kai berkata dengan penuh semangat, intinya benar-benar tidak ada di tangan klan tinta hitam. Meskipun dia merasa bahwa tebakannya benar, tidak sampai leluhur tua secara pribadi mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan Space Array yang dia yakini. Ini tidak diragukan lagi kabar baik. Selama inti evolusi hebat tidak ada di tangan klan tinta hitam, itu bukan masalah besar. Jika intinya benar-benar ada di tangan klan tinta hitam, itu akan sulit. Meskipun leluhur tua Smile telah menekan tuan kerajaan klan tinta hitam, bagaimana tuan kerajaan klan tinta hitam dapat dengan mudah berkompromi? Jika dia benar-benar memiliki inti, dia pasti tidak akan mengembalikannya kecuali dia membunuhnya. Bagaimana mungkin seorang raja kerajaan yang bisa memobilisasi kekuatan sarang tinta begitu mudah untuk dibunuh? Tidak peduli seberapa berat lukanya, selama dia berada di kota raja, dia mendapat bantuan sarang tinta untuk bertarung dengan leluhur tua Smile. Jika dia dipaksa ke sudut, dia bahkan mungkin bisa menyeret leluhur tua Smile bersamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Great Evolution Pass. Tapi sekarang, Yang Kai benar-benar merasakan simpati untuk tuan kerajaan klan tinta hitam. Omong-omong, dia pernah ke beberapa zona perang sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat tuan kerajaan klan tinta hitam yang begitu menyedihkan. Dia telah diganggu dan dipermalukan oleh leluhur tua Smile berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Agaknya, ketika leluhur tua Smile memintanya untuk inti evolusi hebat, orang ini juga terlihat putus asa. Apa yang bisa dia lakukan? Yuan Xingge berkata, baru saja kamu mengatakan bahwa kamu samar-samar merasakan semacam gangguan di saluran transmisi. Apakah ini berarti inti evolusi hebat masih ada di sini? Petik 2. Ya, Yang Kai mengangguk. Bisakah kamu menemukannya? Yang Kai menarik napas dalam-dalam, murid akan melakukan yang terbaik. Di dunia ini, jika ada orang yang bisa menemukan artefak yang telah hilang selama 30.000 tahun di Void Crack, kemungkinan besar tidak banyak yang bisa menemukannya. Di pihak roh ilahi, klan Phoenix dengan garis keturunan murni mungkin bisa, tetapi di pihak ras manusia, hanya Yang Kai yang bisa. Setelah memastikan bahwa inti evolusi hebat masih dalam kekosongan, Yang Kai tidak menunda dan mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Xingge sebelum dengan cepat kembali ke Space Array. Kakak senior, tolong aktifkan Array Roh. Yang Kai membungkuk. Para prajurit yang bertugas segera mulai bersiap. Yuan Xingge terdiam sesaat sebelum bertanya dengan suara rendah, seberapa percaya diri kamu? Yang Kai tersenyum dan berkata, jika saya tidak dapat menemukan intinya, saya tidak akan kembali. Yuan Xingge meliriknya sejenak sebelum berkata, keselamatanmu sendiri adalah yang paling penting. Ya, Yang Kai menjawab dengan tegas. Arai roh sudah siap dan dia melangkah maju. Saat arai besar berdengung, cahaya menyelimuti Yang Kai dan dia menghilang. Jika itu adalah teleportasi normal, Yang Kai mungkin akan muncul di Great Evolution Pass hanya dalam beberapa saat, tetapi kali ini, dia harus memasuki Void Crack untuk menemukan intinya, jadi dia harus menghentikan teleportasi. Begitu dia merasakan kekuatan teleportasi, Yang Kai segera menggunakan prinsip luar angkasa untuk melawannya. Dalam sekejap mata, Yang Kai terperangkap dalam kehampaan yang bergejolak. Di Void Crack, Void Turbulence ini adalah hal yang paling berbahaya. Keberadaan ini tidak memiliki pola sama sekali, seperti beberapa binatang gila, bergerak sesuka hati. Jika seseorang yang tidak memahami prinsip luar angkasa tersedot ke dalam turbulensi hampa, mereka akan kehilangan arah dan langsung terjebak. Setelah terjebak dalam celah kosong, nasib seseorang umumnya akan sangat menyedihkan.